Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga sangat pantaslah kita untuk bersyukur dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Selawat berserta salam kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantara beliaulah kita tahu halal haram hukum Allah. Tentu saja kita sebagai umat manusia yang beragama muslim tentu sangatlah pantas untuk selalu mengucap salam kepada beliau dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membuka atau meluruskan tentang sejarah kerajaan Linge yang selama ini tertutup oleh kabut misteri. Kenapa harus kata bahasa diluruskan? Karena banyak sekali kisah-kisah tentang sejarah kerajaan Linge ini yang sangat simpang siur dan kurang jelas apa referensinya atau dasarnya. Sehingga orang dengan bebas menulis, menceritakan sejarah kerajaan Linge ini dengan versi masing-masing. Tetapi mereka pun sebenarnya masih ragu dengan tulisannya. Tetapi mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Ini saya temukan dari beberapa pertemuan dengan para sejarawan atau penggiat sejarah kerajaan Linge di Gayo ini. Ada yang mengatakan Raja Linge itu ada kaitannya dengan kapal Nabi Nuh. Yang kedua, ada yang mengatakan Raja Linge itu anak Raja Rum yang dihanyutkan dengan kapal lalu sampai dan terdampar di Bonto Linge berbentuk gunur atau telur. Ada lagi yang mengatakan Raja Linge itu beragama Hindu dan masuk Islam setelah diajak oleh dai-dai dari Jazirah Arab. Ada lagi yang mengatakan Raja Linge itu masuk Islam. Raja Linge itu beragama tauhid. Ada juga sejarawan atau penulis mengatakan bahwa Raja Linge itu pemegang adat dan budaya, sehingga kerajaan Linge pernah jaya dengan adat dan budayanya. Dan tentu saja masih banyak beredar sejarah-sejarah tentang kerajaan Linge ini di masyarakat Gayo khususnya dan Aceh pada umumnya dengan versi yang berbeda-beda. Jadi, siapakah Raja Linge itu? Siapa nama Raja Linge? Siapa nama bapaknya? Siapa kakek neneknya? Siapa nama datunya? Dan dari mana asalnya? Karena Raja Linge bukan orang Gayo. Kenapa dia harus pergi dari kampung halamannya? Dan kenapa Bonto Linge yang menjadi tempat kediamannya? Raja Linge ini adalah seorang yang Allah kasih petunjuk. Orangnya sangat alim, hafal Al-Quran, dan banyak hafal hadis. Dia adalah seorang zuriat Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur keturunan Imam Hasan. Bagaimana ceritanya seorang zuriat Nabi yang biasa hidup di gurun padang pasir lalu bisa sampai ke Buntulinga dan menetap di Buntulinga. Kita mungkin sedikit mundur jauh ke belakang. Setelah sahidnya Imam Hasan dibunuh karena diracun oleh orang suruhan Bani Umayyah bin Abu Sofyan pada tahun 50 Hijriah, keadaan Jazirah Arab waktu itu sangat mencekam, terutama untuk para cucu keturunan Rasulullah dan para pengikut setia Imam Hasan dan Imam Husin. Mereka dicari, disiksa, dibantai, dan dibunuh oleh pasukan Bani Umayyah bin Abu Sofyan. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Karbala di Irak pada tahun 61 Hijriah. Pada tahun 55 Hijriah, dengan bersembunyi-sembunyi, keluarlah seorang pemuda bernama Said Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra binti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut setia Imam Hasan dan Husin. Mereka hijrah ke Rum Turki pada masa itu. Setelah beberapa masa di Rum Turki, mereka pun berangkat lagi dengan menaiki kapal atau bahtera yang penuh dengan muatan, kurang lebih berjumlah 100 orang, dan sampai di pelabuhan dagang Perlak. Pada tahun 69 Hijriah, mereka menyeru sebagai saudagar atau pedagang. Singkat cerita, mereka pun menyebarkan agama Islam karena ini adalah tujuan mereka yang sebenar-benarnya. Lalu Said Abdullah juga menikah dengan seorang putri Raja Perlak pada masa itu. Untuk menyebarkan agama Islam yang lebih luas lagi, Said Abdullah dan sebagian rombongan naik ke pedalaman untuk mencari pemukiman-pemukiman penduduk untuk diajak memeluk agama Islam. Mulai dari Sungai Jambuai, Samarkilang, terus naik sampai ke Gerpa atau Serule. Serule dahulu adalah sebuah kerajaan yang rajanya punya hubungan darah dengan Raja Perlak pada masa itu. Dan Serule dijadikan sebagai sentral untuk penyebaran agama Islam di Gayo, dan masyarakat pun sudah banyak masuk Islam. Beriring waktu, Serule pun menjadi semakin ramai. Orang silih berganti untuk belajar ilmu agama Islam. Belajar tentang tata cara sholat, belajar membaca Al-Quran, dan lain-lain. Atas persetujuan bersama, dibukalah pemukiman baru yang bernama Buntulinga. Buntulinga pada waktu itu hutan belantara yang tidak berpenghuni. Dan pada masa itu, setiap pemukiman memiliki seorang pemimpin atau raja. Maka pada tahun 120 Hijriah, Linge pun menjadi sebuah kerajaan dan raja pertamanya adalah anak dari Said Abdullah bernama Sarip Ahmad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib,
Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejarah singkat tentang Kerajaan Linga, dan ini juga ada pesan yang sangat penting antara sejarah dan pesan ini seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah pesannya? Kepada kita semua diserukan untuk beriman kepada Allah dengan cara mendirikan solat 5 waktu. Dan ini berlaku untuk kita semua. Baik dia itu suku Gayo pada khususnya dan Aceh pada umumnya, dimanapun mereka berada, kita disuruh untuk saling mengingatkan tentang pentingnya beriman kepada Allah dengan cara mendirikan solat 5 waktu. Dan kita disuruh untuk beriman di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk pertemuan berikutnya, masih banyak lagi pesan-pesan yang harus disampaikan. Kita juga akan menyampaikan bagaimana cara membuka, cara mengetahui, atau cara mengungkap sejarah Kerajaan Linga ini. Karena sejarah Linga ini tidak bisa dibuka dengan ilmu perdukunan. Dan terakhir, saya juga disuruh untuk membacakan potongan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, apabila beriman penduduk suatu negeri, maka Allah akan melimpahkan berkah kejayaan dari langit dan bumi. Akhir kata, saya minta maaf kepada masyarakat apabila dalam penulisan atau penyampaian sejarah Kerajaan Linga ini banyak sekali kekurangannya. Itu akibat karena kebodohan saya. Kepada Allah saya minta ampun, kepada saudara-saudaraku saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.